Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada dua. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ah, ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy. Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrian kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth. Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku?
Hah, permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, "Terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya." Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak. Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Oh, ngomong-ngomong aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya.
Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jed, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden! Wow, kamu keren sekali. Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada.